Senyum dapat merilis hormon endorfin atau hormon yang biasa kalian sebut itu hormon kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galuh, dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang sedang dalam perjuangan lepas dari psikosomatik. Nah, tips kali ini manfaat senyum untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan psikosomatik. Kenapa senyum dan apa manfaat dari senyum? Senyum adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan pada setiap umat manusia, dan senyum adalah hal yang termudah untuk memanipulasi tubuh kita agar tubuh kita tetap merasakan kebahagiaan. Senyum adalah hal yang dilakukan oleh setiap orang ketika orang tersebut mendapatkan hal yang membuat diri dia bahagia. Bisa hadiah, bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Dan di video kali ini, manfaat senyum untuk orang-orang yang sedang dalam gangguan psikosomatik agar mudah dan terlepas dari psikosomatik dengan lebih cepat, lebih ringan. Banyak peneliti di luar sana yang menyarankan untuk kita tetap selalu tersenyum dalam kondisi apapun, dan ternyata senyum banyak memiliki khasiat yang sangat luar biasa, sangat ajaib. Di antaranya, senyum menambah imunitas tubuh kita, memboost imunitas tubuh kita agar naik, agar tetap stabil. Dan yang kedua, senyum dapat merilis hormon endorfin atau hormon yang biasa kalian sebut itu hormon kebahagiaan. Dengan tersenyum, kita akan tetap merasakan kebahagiaan. Misalkan kita lagi dalam kesedihan karena ditinggal orang terkasih atau kehilangan uang, tapi pernah nggak kalian mencoba untuk tetap tersenyum 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau 5 detik? Coba kalian, apa yang kalian rasakan ketika itu? Tentunya kalian akan serasa ada energi kebahagiaan yang tiba-tiba saja mengalir. Karena senyum dapat merilis hormon endorfin yang dikirimkan oleh otak ke seluruh tubuh kita. Jadi otak merespon, oh, si orang ini ternyata tetap bahagia, tetap santai, tetap rileks gitu. Walaupun senyum tersebut pura-pura, karena pada sejatinya pasti kita akan tetap merasa sedih atau tidak bahagia, kecewa gitu. Namun kepura-puraan senyum tersebut, jika terbiasa kita lakukan, akan menjadi senyum yang betul-betul real, betul-betul nyata. Jadi ketika kita nanti mendapatkan suatu masalah, suatu musibah, kita menghadapinya dengan tetap keadaan yang tenang, dengan senyum, seperti itu. Nah, yang ketiga, senyum dapat meningkatkan rasa percaya diri kita atau improve confidence. Jadi pernah nggak teman-teman ini merasa tidak percaya diri ketika teman-teman akan berbicara di depan umum atau akan membuat video YouTube seperti saya ini? Nah, ketika saya tidak percaya diri akan ngobrol di depan kamera, cukup saya tersenyum, saya akan merasa semuanya baik-baik saja. Saya akan lebih cuek, lebih masa bodoh tentang apa yang nanti akan terjadi ketika saya membuat video ini gitu. Apakah banyak yang menyukai atau tidak, yang penting saya tersenyum, diri saya merasakan kebahagiaan dan semuanya akan baik-baik saja. Atau pernah nggak teman-teman merasa, kayaknya Indonesia atau dunia ini lagi dalam betul-betul kesulitan karena pandemi, karena krisis ekonomi yang akan melanda dunia,
karena banyak di luar sana negara-negara yang memutuskan lockdown A, B, C, D termasuk Indonesia karena pandemi ini. Tapi ketika teman-teman sedikit bercermin di depan cermin 1 detik, 2 detik mencoba untuk tersenyum, teman-teman akan merasakan, oh, gue tetap baik-baik aja nih, saya tetap baik-baik aja nih, saya tetap kuat, saya tetap bahagia. Kayak ada energi yang betul-betul luar biasa ketika kita tersenyum gitu. Dan ternyata dengan senyum pun wajah kita akan terlihat lebih menarik. Wajah kita akan terlihat lebih menarik dipandang orang. Kayaknya ini orang ini ramah sekali, penuh dengan senyum. Nah, di dalam Islam, senyum pun ternyata Allah dan Rasulnya sudah mengerti dan sudah memahami ini. Kenapa Allah memberikan anugerah senyum kepada setiap manusia? Karena ibadah yang termudah yang bisa kita lakukan adalah tersenyum. Kamu gak perlu bayar, gak perlu bayar bulanan, uang bulanan untuk kamu bisa tersenyum. Kamu gak perlu bekerja keras untuk kamu bisa tersenyum. Kamu gak perlu melakukan hal apapun. Cukup kamu duduk, kamu jalan, kamu melakukan apapun, kamu tidur pun kamu bisa tersenyum jika kamu ingin gitu. Maka dari itu, ketika kita sudah tidak bisa beribadah dengan uang, sodako dengan uang, dengan tenaga, dengan motivasi, saran-saran yang bisa kita lakukan. Nah, ibadah terakhir yang paling mudah adalah tersenyum. Itu luar biasanya. Dan manfaat senyum itu untuk orang-orang yang sedang dalam gangguan psikosomatik, ketika teman-teman merasakan tidak nyaman di lambung, ketika teman-teman merasakan kecemasan, kegelisahan yang berlebihan, coba teman-teman tenangkan sejenak dengan tersenyum. Minum air putih, olah nafas, tersenyumlah. Karena senyum adalah cara termudah yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi tubuh kita agar kita ini agar tubuh kita itu meresponnya dengan baik, dengan bahagia gitu, agar tubuh kita tetap merasakan bahagia. Nah, seperti yang sudah kita pahami semua, bahwa psikosomatik adalah gangguan psikis yang berdampak pada tubuh atau tubuh yang tidak nyaman berdampak terhadap pikiran kita. Jadi ketika kita merasakan gelisah, tidak nyaman, cemas, ketakutan, cukup teman-teman lakukan senyum, lalu minum air putih dan olah nafas. Insya Allah teman-teman akan merasa baik-baik saja. Jadi usahakan lakukan terus secara menerus setiap hari. Yang tadinya hanya pura-pura, nanti lama-kelamaan akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan tersebut akan menjadi rutinitas wajib. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita merasa tidak nyaman, kita tersenyum. Nah, secara tidak langsung akan merubah alam bawah sadar kita. Oh, ternyata si Galuh ini udah bisa merasa baik-baik saja nih, walaupun datang cemas, walaupun datang nggak nyaman di perut atau di tubuh gitu, akan merasa baik-baik saja. Oh, jadi tubuh pun akan merespon. Secara ajaibnya tubuh akan merasa lebih tenang, pikiran akan merasa lebih nyaman, seperti itu. Dan semoga teman-teman dapat melakukannya, tetap tersenyum dan tetap semangat. Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.